Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'idal fikri li arbabil hija hatta badas lahum sumusul ma'rifah ra'um muqaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu dal alal in'ami wa bi ni'matil islami. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata min yaumina hadha ila yaumin nahda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ta'ziman wa takriman ila syekhuna Abu berserta Umi, Inya dan seluruh sahibul bait wa ahlul bait. Semoga semua beliau-beliau senantiasa dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takriman wa ta'ziman untuk Abu Mahabbah. Semoga Allah senantiasa pula memberikan ridhonya, keberkahan dalam hidup beliau, dan juga diberikan pertolongan beliau dalam mengasuh kita semuanya menuju ridhanya Allah. Tentu juga salam untuk seluruh para masyayikh kita wa asatidz kita yang alhamdulillah para guru dan masyayikh kita yang telah meninggalkan kita di hari ini sebagai santrinya, sebagai murid-muridnya untuk meneruskan perjuangan beliau-beliau. Dan hormat kita juga kepada yang hadir hari ini, amat berbahagia kita kepada Bapak anggota DPRK dan mantan anggota DPRK. Kedua-duanya merupakan ulama dan umara. Imam masjid kita, Imam Masjid Agung Nurul Makmur, alhamdulillah Kakanda Ustadz Kao juga hadir hari ini. Orang tua kita Bapak Haji Samsuir, beliau ini mewarisi semangat Umar ibnu Khattab dan Khalid bin Walid dalam berjuang menegakkan agama Allah ini. Yang tersebut tadi semuanya kita mohonkan senantiasa dalam ridha Allah. Amin. Kemudian bapak-bapak yang izin kami tidak bisa sebutkan satu persatu yang sedang berhadir di majelis ilmu ini, dan ibu-ibu semua juga para santri, santriwati. Tentu kita ini semua ingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasul nanti di hari kiamat. Tentunya lah batin kita ini, rohani kita ini diisi
dengan ilmu, dengan iman, dan dengan ihsan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu, mohon maaf kami yang sebesar-besarnya karena terlalu amat berat rasanya bagi kami. Maaf Pak Geci. Selamat datang Pak Geci, mudah-mudahan Pak Geci senantiasa dapat terus memimpin masyarakat ini kepada jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amat berat bagi kami ini untuk memberikan tausiah. Sebenarnya melalui telepon Abu minta saya hadir. Karena Abu sudah telepon, saya jawab insya Allah hadir. Kemudian diteruskan oleh Ustazah Ibu Wali ya, Faridah Hanum, sambutan. Jadi ini saya sambutan, tidak tausiah. Baiklah yang saya muliakan semua yang berhadir, izinkan yang pertama saya ingin menyampaikan karena Abu saya tidak sempat menelpon Abu. Mohon maaf, pada kesempatan di majelis yang mulia ini saya menginformasikan kepada Abu sesuai dengan amanah Abu kepada saya beberapa tahun yang lalu. Dan di saat awal saya menerima amanah Allah menjadi ketua PAW MPU. Dan alhamdulillah setelah terpilih yang dipercayakan oleh anggota majelis sebanyak 25 orang untuk mengemban tugas mulia ini, hal yang pertama Abu undang saya ke pondok pesantren Darul Muhabbah ini, memberi tugas yang amat berat bagi saya, tapi tentu amat mulia di sisi Allah jika bisa hal ini tercapai, terwujud dengan niat yang tulus dan ikhlas. Insya Allah Abu, amanah Abu ini kita coba membagi tugas dan informasi kepada kawan-kawan di MPU untuk melakukan haul Syekh Abdul Rauf Ali Al-Fansuri Al-Singkili yang ke-339. Niat baik ini dengan berkat doa Abu mendapat respon dari pemerintah daerah, karena dalam catatan sejarah bahwa wafatnya Allahu yarham Asy-Syekhuna Al-Fadil Syekh Abdul Rauf Ali Al-Fansuri itu di bulan Syawal Abu. Ini sementara pendapat dari sebuah sejarah. Jadi kita pakai tahun hijriahnya. Maka hal ini kita sampaikan kepada pemerintah karena banyaknya penulis sejarah yang mengatakan itu di bulan Syawal, maka momentumnya lah di bulan Syawal ini yang bersamaan dengan hari jadinya Kabupaten Aceh Singkil yang ke-25 tahunnya. Izin Abu, sebenarnya pada waktu rapat kami bermaksud untuk menghadirkan Abu, tapi karena pertimbangan keadaan kondisionalnya kami mengambil kesimpulan bersama pemerintah menetapkan haul Syekh Abdul Rauf yang ke-339 tahun hijriahnya kita samakan dan kita barengi dengan acara hari ulang tahun Kabupaten Aceh Singkil yang ke-25. Momentum ini Abu diambil karena waktu kami berdelegasi bersama Bapak Bupati dalam open house hari kelima Ramadan kalau nggak salah, hari kelima bulan Syawal di Pendopo Moligo, Gubernur Aceh, yang alhamdulillah kita diterima oleh Bapak Gubernur dan kita sampaikan salam dari seluruh ulama Aceh Singkil dan masyarakat, memohon kesediaan Bapak Gubernur
datang ke Singkil dalam rangka acara hari ulang tahun Aceh Singkil yang ke-25. Kala itu Pak Gubernur belum merespon. Lalu beliau tanya, ada kegiatan lain tambahan yang menjadi acara pokok? Oleh Bupati, silakan saya berbicara, saya sampaikan. Pak Gubernur, ada acara yang lebih besar, yaitu rencana masyarakat dan kita melaksanakan haul Syekh Abdul Rauf Al-Singkili yang ke-339. Lalu beliau menjawab, Abu, saya hadir dan saya datang ke Singkil. Alhamdulillah, begitu rasa syukur kepada Allah Ta'ala, Bapak Bupati memberitakan langsung ke jajaran di sekretariat daerah, dan kita pun segera pulang karena kita hampir pastikan Pak Gubernur insya Allah bisa hadir. Dan sampai hari saat ini Abu, insya Allah Bapak Gubernur memastikan, tapi tentu kembali ketentuan dari Allah yang maha mengatur langkah kita. Insya Allah beliau akan hadir pada 26 April hari Jumat sore, dan kita sama-sama menerima kehadiran beliau di pendopo Bupati Aceh Singkil pada sore Jumat. Dan sesuai komitmen bahwa peringatan hari ini kita jadikan momentum bangkitnya Singkil menuju kejayaan, kegemilangan Aceh abad 17 yang lalu, yang dipimpin oleh seorang ulama besar yang menjadi mufti agung dalam Kesultanan Aceh kala itu, Ratu Sapiatuddin Tajul Alam, anak dari Iskandar Muda, yang bersinergi dan menjadi pemerintahan ulama dan pemerintahan negara atau kesultanan. Maka spirit Syekh Abdul Rauf inilah yang akan menjadi awal langkah majunya daerah kita. Alhamdulillah. Dan ini Abu sedang dikemas. Kegiatan haul kami mengundang sekalian, kebetulan Pak Juli Hardin, kemudian Bapak dari DPR, tentunya kita semua dukungan. Insya Allah malam Sabtu, Jumat malam Sabtu, Ba'da Isya, kita malam melaksanakan haul Syekh Abdul Rauf yang ke-339. Acara yang dikemas di Masjid Agung Nurul Makmur, Abu. Dan insya Allah nanti kami akan tentu mempersiapkan kehadiran Abu juga. Dalam acara haul itu, agenda penting adalah pembacaan manaqib yang insya Allah telah ditulis oleh 7 penulis kita, para sejarawan dan ilmuwan muda kita. Tentu ini bersumber dari fakta-fakta sejarah yang tak terbantahkan. Insya Allah manaqib sudah siap dan nanti kepada jamaah akan dibagikan. Mudah-mudahan ini merupakan cikal bakal dari isi manaqib yang akan dijadikan sebuah referensi tentang keilmuan daripada generasi muda kita mengenal kejayaan, keilmuan, kecendekiawanan daripada Tuan Syekh Abdul Rauf Ali Al-Mansuri ini. InsyaAllah dalam manaqib sudah sempurna, dan ketidaksempurnaan tentu Abu nanti akan dilakukan kajian-kajian dan pembetulan berikutnya. Dalam acara itu juga akan ada sambutan Bapak Bupati, sambutan PJ Gubernur, yang kemudian insyaAllah ditutup dengan doa munajat sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala atas 25 tahun negeri kita sudah kabupaten, dan doa akan nanti dipandu oleh Imam Besar Masjid Agung Nurul Makmur, Ustadz Cutnya Kaoy. Dan kemudian agenda haul berikutnya di hari Sabtu siang jam 2 kurang lebih, setelah upacara puncak di depan kantor Bupati memperingati hari lahirnya Aceh Singkil yang ke-25, Gubernur bersama rombongan dan semua masyarakat yang berkenan ikut melaksanakan ziarah ke makam ayahanda beliau Syekh Abdul Rauf
yang bernama Syekh Ali Al-Fansuri di Desa Tanjung Mas, Desa Budaya, Kecamatan Simpang Kanan. Tentu Bapak dan Ibu, kami berharap dukungan penuh dari kita. Dukungan penuh dan terutama doa. Yang pertama, semoga rangkaian kegiatan yang sedang dikemas ini senantiasa mendapat bimbingan dan pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkanlah pada kesempatan ini saya sedikit menyampaikan kenapa kita harus memperingati haul Syekh Abdul Rauf Ali Al-Fansuri. Saya selaku yang dipercayakan menakhodai Majelis Permusyawaratan Ulama merasa berdosa bila rasanya peringatan haul ini tidak akan pernah terwujud yang sudah hampir 10 tahun kita laksanakan. Tapi inilah barangkali momentum yang bersejarah. Banyak makna yang tersirat dari rencana ini, Bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, hadirat yang berbahagia, inilah Abu, tentu barangkali Abu dengan izin Allah dan mustajab doa para ulama-ulama, kegiatan ini alhamdulillah bisa agaknya nanti terlaksana. Kemudian berikutnya Abu, kami belum bisa menjadwalkan rencana ziarah ke makam Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri di Kuala atau di Banda Aceh sebelum kami mendapatkan restu dari Abu, dan insya Allah pesan Pak Bupati nanti Bang Rusman bersama kawan-kawan, karena acara ziarah ke makam Syekh Abdul Rauf di Banda Aceh ini kita jadwalkan Abu setelah selesainya acara haul, setelah selesainya acara HUT dan acara-acara lain yang insya Allah barangkali kalau tidak di Mei paling lambat awal Juni, insya Allah ini ada paket khusus spesial untuk kita bersama-sama, karena kita harapkan begini, supaya kita bisa berbagi pikiran nanti ke depan. Acara kita ini Abu sedikit agak besar, insya Allah acara kita agak besar. Seluruh pimpinan pondok pesantren, para ulama karismatik kita, para pemikir sejarah budayawan kita, para tokoh-tokoh agama kita, para tokoh-tokoh adat kita, kaum ibu, intelektual dan mahasiswa kita hadirkan bersama nanti di makam waktu ziarah bersama. Dan tentu juga panitia lokal di sini akan beraudiensi ke Banda Aceh kepada pemerintah Aceh sekaligus dengan pengelola atau khadam di makam dan juga dengan Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh. Itu kita maksud untuk kita bisa membuhul silaturahmi, terutama masyarakat kita yang ada, masyarakat Singkil yang ada di provinsi. Kita mulai langkah ini untuk bangkit, mempersatukan kita semua. Karena spirit yang dikandung dari moto atau tema dalam acara haul yang ke-25 ini yang berjudul menuju Aceh Singkil Adil Bermartabat dalam spirit Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Tentulah hadirin yang mulia, judul tidak sekedar judul. Peringatan besar ini bukan hanya seremonial belaka, tapi ada makna yang menghunjam ke dasar bumi Singkil ini yang harus kita ambil. Hikmah dan makna yang tersirat dari itu semua. Paling tidak, semua kita yang merupakan kader-kader muda ini, kita yang merupakan generasi-generasi penerus, yang merupakan pewaris dari Syekh Abdul Rauf Al-Singkili ini, akan bisa menjayakan kembali Aceh Singkil seperti jayanya masa lalu Aceh di abad ke-17 yang lalu. Sebuah sejarah yang tidak dipungkiri dan itu diakui oleh dunia.
Syekh Abdul Rauf salah seorang ulama tersohor, bukan hanya di belahan bumi Asia Tenggara, tetapi mendunia. Beliau salah satu pemikir, beliau salah satu ulama yang juga merupakan birokrat, ulama yang umara yang ulama. Sejarah emas ini kita jemput kembali untuk kita bangkit menuju Aceh Singkil yang madani. Tentu ini tanggung jawab kita semua. Tidak hanya di pundak pada ulama saja, tidak hanya dibebankan di atas pundak para imam saja, tapi seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di bumi Betuah ini, di bumi Syekh Abdul Rauf Al-Singkil ini, menjadi sebuah kewajiban moral bagi kita, fardu ain, untuk harus mengangkat martabat dan wibawa daerah ini. Terkadang rasanya ironis juga dan miris perasaan kita. Di saat mana dari tahun ke tahun, setiap momen penting, momen besar, momen-momen khusus, kita selalu menyebut-nyebut bumi ini bumi ulama. Kita selalu menyebut negeri ini negeri Betuah. Tapi sebagian kecil dari kita masih banyak yang tidak memahami perjuangan daripada Syekh Abdul Rauf ini. Negeri ini terkadang banyak di sisi lain kita kotori, kita cederai dari kehormatan dan keagungan ulama besar kita ini. Kita lihat di berbagai tempat-tempat masih terkadang belum sepatutnya lah negeri ini menjadi negeri ulama. Inilah yang kadang-kadang melukai hati dan perasaan kita. Maka alhamdulillah Abu, kami sangat mengapresiasi Abu, salah satu tokoh agama, tokoh kita, ilmuwan kita, yang telah melahirkan banyaknya dayah-dayah. Dalam sejarah pun Syekh Abdul Rauf bangkit dari dayah Manyang. Tadi saya dapat bahan dari Ustadz Abi Khalidin, bahwa Syekh Abdul Rauf dari dayah Manyang di daerah mana nama itu Pak Juliardin, tempat makam beliau hari ini, di Kuala Lampulo, daerah Lampulo. Beliau mengajar seperti ini juga, mengajar di dayah, lalu berkiprah di pemerintah, di sultanah. Jadi alhamdulillah hari ini Singkil sudah mewarisi spirit daripada Syekh Abdul Rauf. Dari jam 8 sampai jam 2 sebagai pemerintah, dari jam 2 sampai ke seterusnya tengah malam dan subuh lagi sebagai umara. Kita lihat beberapa sosok. Bapak Juli Hardin, Bapak Ramli Boga. Ini sosok di antara yang banyak, sedikit dari antara yang banyak. Pak Samsuir yang pernah juga sebagai seorang senator kita, sebagai seorang legislator kita, di tengah hari bertugas di pemerintah, sore sampai malam bertugas sebagai ulama. Inilah barangkali dari bagian spirit Syekh Abdul Rauf itu. Artinya apa? Ulama hari ini bangkit di Aceh Singkil, mengendalikan pemerintahan, mengendalikan keumatan, mengendalikan pemerintahan. Insya Allah lah jayanya Aceh yang sudah diakui oleh sejarah, ketika ulama dengan umara saling bersanding, bukan bertanding. Umara dengan hukum Baksyah Kuala. Ini Hadimanja Aceh yang sangat populer. Hukum ditentukan oleh ulama. Ini jangan main-main. Pemerintahan Aceh sangat menghormati ulama. Insya Allah dalam salah satu konsep pidato yang disampaikan nanti oleh ketua, meminta kepada gubernur Aceh untuk menjadikan Aceh Singkil ini menjadi penyangga bagi Aceh keseluruhannya dalam bidang syariat.
Nah, ketika ini kita tantang pemerintah Aceh, maka saya mengimbau kita warga negeri dan cucu Syekh Abdul Rauf, cucu Hamzah Pansuri ini menjadi bagian garda terdepan untuk menjadi teladan kesyariatan, keagamaan bagi Aceh lainnya. Ini kita harapkan. Karena julukan itu di masa Kesultanan, di masa Malikul Adil, Qadi Mufti, yaitu Syekh Abdul Rauf Ali Al-Pansuri. Kalau ini tidak bisa kita pertahankan dan kita reputasikan, kita wujudkan, berarti apa yang kita karyakan hari ini sebagai haul akan sia-sia dan tidak akan punya makna sedikit pun. Tentu siapa dan kepada siapa kita serahkan ini? Jawabannya tentu kepada ulama di hari ini. Generasi-generasi berikutnya, para abu-abu sudah mengantarkan kita. Maka oleh sebab itu, kami memberikan spirit dan semangat dukungan kepada seluruh ustadz-ustadz muda yang kelak menjadi jari jemari Syekh Abdul Rauf Al-Singkili ini. Oleh sebab itu sekali lagi, pemerintah ini kita kawal. Kita kawal. Insya Allah, pada satu saat yang tidak diduga-duga, Singkil akan bangkit. Dan Singkil di luar dugaan kita. Ketika walau anna ahlal qura amanu wattaqau, pasti Allah janjikan kemenangan dan kejayaan. Ketika penduduk negeri ini beriman, ketika penduduk negeri ini bertakwa, ketika penduduk negeri ini kompak, ketika penduduk negeri ini bersatu dan kompak, ketika penduduk negeri ini taat, dipastikan Allah menurunkan rahmatnya dari langit dan akan mengeluarkan rahmat dari kandungan bumi ini. Insya Allah telah terbaca tanda-tanda zaman semakin maju. Pak Juliardin sebentar ini menyambut. Beginilah kalau orang yang peduli dan aspiratif, apa yang disampaikan oleh yang sedang berpidato, disambungnya. Insya Allah, kata Pak Juliardin sebentar ini, insya Allah gas alam cair, bukan gas alam beku, insya Allah akan dieksplorasi di belahan bumi dan perairan Aceh Singkil ini. Bukankah ini sebuah rahmat? Oleh sebab itu, fabi'ai ala irabbikuma, adakah yang kita bohongi lagi, adakah yang kita dustai? Tentu bukan sekadar makna fabi'ai ala yang kita maksudkan, tapi tanggung jawab kita. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjanjikan, bumi ini hanya bisa diurus oleh orang-orang yang berilmu dan beriman. Allah Ta'ala menjanjikan orang yang beriman, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita sinergikan, inna akramakum indallahi ataqakum. Yang mulia di sisi Allah di antara kamu ini adalah orang yang paling bertakwa. Ini orang yang mulia. Lalu orang yang mendapatkan derajat tinggi oleh Allah telah memberikan isyarat di dalam surah Al-Mujadalah itu. Hanya orang yang beriman, berilmu, dan bertakwa. Maka hari ini insya Allah Pesantren Mu'adalah Darul Mahabbah ini telah tumbuh dan berkembang, dan tentu harapan kita semakin berkembang. Dan generasi dari sinilah yang akan mengisi dan mengukir sejarah masa depan dengan keilmuan ini. Nah, dalam sejarah, Syekh Abdul Rauf bukan hanya membidangi ilmu fikih, tapi kita tahu ilmu tasawuf, ilmu sastra, ilmu pemerintahan, multi ilmu. Maka kita jadikanlah teladan sosok tokoh yang dikagumi ini. Insyaallah Ta'ala, Abu, kami sampaikan juga agar nanti Abu iringi perjuangan kita-kita ini dengan doa. Setelah kita insyaallah
berziarah ke makam beliau di Kuala, bahwa kita Abu akan merancang dan merencanakan Abu meminta kepada pemerintah Republik Indonesia menetapkan Singkil sebagai 0 kilometer penulis dan penterjemah Al-Quran ke dalam bahasa Melayu, yaitu Syekh Abdul Rauf Al-Singkil. Besar kita Bapak Ibu, agung dan mulia, kita punya barang yang sangat amat berharga dan mulia. Bukan main-main ini. Selama ini barangkali kita asik lalai dengan alam fata morgana kita. Inilah agaknya saya Abu tidak pernah berhenti bersemangat bersama-sama rekan-rekan yang lain. Sampai saya katakan Abu, mudah-mudahan janganlah saya pasik, jangan saya mati dalam keadaan sesat. Bila berkenan Allah mengizinkan, ketika akhir hayat saya sebut Singkil, Singkil, Singkil. Setelah itu tertutup, Allah, saya tinggalkan dunia ini. Itulah yang Abu menjadi tekad saya. Doakan Abu dan izinkan. Dalam waktu dekat kami akan beraudiensi. Tentu semuanya ini tidak bisa terlaksana Abu selain karena semata-mata iman itu mutlak, ilmu, keyakinan, kesungguhan. Tapi bila anggota DPRD tidak merespon anggaran, semuanya akan bisa bubar. Oleh sebab itu, sosok ulama dan umara Ramli Boga hadir. Apa boleh buat, Adinda Juliardin masih rezeki dan tertunda, keberhasilan yang tertunda. Namun berarti Adinda harus sudah berhenti memikirkan negeri. Tidak. Abang juga, Abang Rusman gagal berkali-kali tidak menjadi wakil bupati. Tapi insya Allah saya harus menjadi bupati yang tidak dilantik. Ini harus kita wujudkan cita-cita itu. Jadi rencana Abu ini sudah sebenarnya pernah direspon oleh Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin dalam delegasi kami. Meminta pertama haul, alhamdulillah sesungguhnya beliau berkenan hadir. Tapi karena ini Abu, jujur saja, bukan dadakan, tapi rencana yang harus segera, beliau tidak bisa kita undang. Ya, beliau akan ikut hadir bersama kita dalam waktu doa munajat, tentu cara beliau Abu. Kemudian untuk cita-cita 0 kilometer, ini harus kerja keras kita, Dinda Juliardi didukung, Ananda dari anggota DPR dan kita semua, para orang-orang kaya. Orang-orang kaya harus mendukung negeri kita ini. Insya Allah ini sedang dimulai tulisan-tulisan oleh penulis itu tadi. Dan insya Allah itu akan kita hadirkan presiden. Kalaupun bisa di presiden sekarang, kalau tidak presiden yang akan datang. Ini sudah cita-cita. Dan alhamdulillah Abu, usul ini sudah sampai ke Kementerian Agama. Walaupun belum ada respon, tentu dengan syarat-syarat yang harus mencukupi syarat yang dimintakan. Harus kita penuhi. Kenapa Barus sudah mempunyai monumental yang sangat luar biasa. Yang pertama Abu, kedatangan Jokowi menentukan titik 0 kilometer peradaban Islam di Barus yang tubuhnya ada di daerah Barus, di daerah pantai itu belakang. Kalau Bapak Ibu sudah sering ke Barus melewati itu, ada titik 0 kilometer peradaban Islam Nusantara. Dan ini sebenarnya Abu sudah dikomplain, diprotes oleh Rektor Rektor UIN Syarif Hidayatullah Profesor Almarhum Az-Zumyardi Azra yang mengatakan itu bukan di Barus, tapi ini kita tidak perdebatkan. Apapun negara sudah mensahkan, karena Presiden sudah menetapkan. Kita tidak perlu itu. Lalu kita harus ikut jajak perjuangan Barus. Yang hubungan kita dengan Barus dalam keagamaan dan dalam perdagangan ini mempunyai nilai sejarah yang tidak bisa terbelah dan terpisahkan. Maka kita minta supaya 0 kilometer
penterjemah Al-Quran ke dalam bahasa Melayu, itu putra Singkil, ulama kita Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Dan insya Allah ini Kementerian Agama sudah memberikan anggukan, tinggal tentu harus kita memperlengkap tulisan-tulisan, dan ini memang harus diseminarkan. Kemudian baru-baru ini Abu di Barus ada lagi kedatangan wapres, hanya judulnya Barus berselawat. Berselawatnya Abu sampai pundak 7 menit. Tapi wakil presiden datang. Kabarnya selawat yang diperagakan, yang dimainkan di Barus tidak seperti selawat dan selengkap selawat yang ada di bumi ulama Syekh Abdul Rauf ini. Jadi kita tidak menjadikan Singkil berselawat, tapi Singkil titik 0 kilometer penterjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu dan tulisan tangan langsung oleh ulama karismatik dan ulama besar kita, Syekh Abdul Rauf Ali Al-Pansuri Al-Singkili ini. Semoga ini agaknya menjadi perhatian kita semua dan dukungan sepenuhnya. Jadi Abu tausiah yang sampaikan ini bukan tausiah Abu, hanya informasi. Tentu paling tidak sedikit ada juga terselip tausiah yang merupakan spirit daripada Syekh Abdul Rauf tadi. Anak-anak kami silakan terus berkarya. Anak-anak kami, para santri, santriwati, terus berbenah untuk mencapai kejayaan kita masing-masing. Yakinlah pada saatnya nanti akan lahirlah, kalaupun tidak setingkat dengan Syekh Abdul Rauf, pasti di bawah Syekh Abdul Rauf dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan kita. Jadilah menjadi ahli fikih, jadilah menjadi ahli tafsir, jadilah menjadi ahli hadis, asal jangan na'udzubillah menjadi jadi-jadian. Ini jangan na'udzubillah. Bertekad menjadi seorang sastrawan, menjadi seorang filosofis, menjadi seorang fuqaha, menjadi seorang cendekiawan, bahkan menjadi seorang konglomerat yang peduli kepada agama. Ini perlu, karena negara, bangsa, masyarakat akan berdiri kokoh bila ada 4 pilar. Yang pertama dengan ilmunya ulama. Yang kedua dengan keadilannya para umara. Umara tegak lurus. Ulama memberikan fatwa, saran, nasihat dan pandangan dalam pemerintah mengambil kebijakan. Tentu kita sepakat. Kita mendukung pemerintahan yang taat kepada Allah, bukan negara dan bukan pemerintahan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nih, kita tentu tidak bisa taat begitu saja, mengikut begitu saja bila negara, bila pemerintah sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 pilar. Ilmu ulama. Kemudian keadilan para umara. Ketiga, kedermawanan para hartawan. Jadi ini perlu. Ini yang saya lihat terus terang. Para agniya kita sebagian banyak, bukan sebagian kecil, sebagian banyak yang belum memberikan kontribusi dan kepedulian terhadap negeri tempat lahirnya ini. Marilah kita harus sadar, dalam 25 tahun kita menikmati kabupaten dari perjuangan para pendahulu kita. Ini salah satu Maktapa ini bukan wajar ini diberikan penghargaan. Alapan ada Maktapa yang diagi oleh Pak Mamur dulu. Nah, oke. Baru tahu saya. Mudah-mudahan nanti kita sampaikan kepada panitia. Tapi tentu Maktapa sudah ikhlas. Tidak pernah kita mengharapkan pahala dari manusia, tapi tentu pahala dari Allah Ta'ala. Jadi peran para agniya, kalau tidak didukung, tidak ditopang oleh kekuatan ekonomi, orang-orang yang sudah mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah, tidak mau peduli terhadap negeri ini, maka kita akan pesimis. Apa yang menjadi harapan kita sulit untuk kita gapai. Yang keempat, masyarakat berperan. Jangan biarkan keadaan ini. Maka oleh sebab itu izinkan Abu, ini mungkin ada sedikit di penghujung tausiah saya. Sebentar lagi kita akan memilih pemimpin. Saya tidak berkampanye karena saya tidak bagian daripada orang yang akan
dipilih. Tapi saya menetapkan diri saya memilih calon pemimpin yang sesuai dengan amanah Allah, amanah Rasul. Kita mulai hari ini kesadaran beragama. Bila salah, maka negeri yang kita cita-citakan menjadi negeri ulama akan bertolak belakanglah. Bila konsep syariah itu tidak akan bisa diamalkan oleh warga negeri ini, paling tidak kita mengurangi. Mari kita pilih calon-calon pemimpin kita, tentu yang sidik, amanah, tabligh, watana. Ustaz, ini zaman modern, betul. Semodern apapun zaman, jangan pernah melunturkan iman kita. Kalaulah karena modernisasi iman bergeser, akidah kita pudar, rasa amanah kita lentur, kebersamaan kita akan tergerus, yakinlah azab Allah akan datang. Hari ini Allah sedang memperlihatkan kepada kita kabar gembira, kabar buruk. Kabar gembira di antara lain, sebentar lagi insya Allah Sikil ini akan berubah menjadi sebuah negeri yang hebat. Dengan eksplorasi migas ini, tentu harapan akan memberikan manfaat dan syafaat bagi warga negeri. Kita sambut ini, kita sambut. Sebentar lagi kawasan-kawasan pelabuhan kita. Dan inilah barangkali yang terselip dari harapan kita dengan kunjungan gubernur. Pertama kita minta bagaimana Spirit Syekh Abdul Rauf, gubernur, memberikan perhatian, membangun keagamaan di kita di sini. Ada agaknya di sini monumental pembangunan agama yang menunjukkan negeri ini negeri yang mentalnya, spiritualnya sangat diakui. Ini yang kita harapkan. Tentu kita dorong para tokoh-tokoh kita, para ulama-ulama kita, para pemimpin-pemimpin kita. Bersinergilah kita, jauhilah hasad, jauhilah suudzon, hapuskanlah dendam, hapuskanlah kebakhilan, hapus dan hilangkanlah keserakahan. Tapi mari kita cinta kepada negeri, karena hubbul watan minal iman. Negeri yang kita cintai dan kita cinta kepada negeri, bagian dari tanda-tanda kita orang beriman. Inilah barangkali secerca harapan yang saya sampaikan. Doa lagi Abu, ini menjelang hari haul ini pun agak deg-degan juga kita Abu, karena kekhawatiran kita tamu banyak datang, masyarakat kita tidak hadir Abu. Karena kadang-kadang hal ini kan hal baru, haul. Masih banyak masyarakat belum menjiwai makna yang sesungguhnya. Maka oleh sebab itu Ustaz Jenny, hanya harapan kita, haul ini akan diramaikan oleh santri, kita prioritaskan. Dan alhamdulillah laporan terakhir Ustaz Jenny kan, santri kita insya Allah akan hadir hampir 800 orang. Itu kita perkirakan 1.600 karena masih banyak yang belum masuk. Alhamdulillah, inilah sebuah pertanda Bang Juliadin, Adinda Juliadin, Abu memahami kebatinan kita. Yang lain belum masuk, beliau sudah mengaktifkan di hari ini. Kenapa? Sebagai pertanda mendorong haul ini. Karena lusa. Jadi kalau ada pesantren yang belum masuk, santrinya kita harapkan besok kalau bisa sudah masuk. Karena ini harapan kita. Kalau tidak kanjal kita bahasa dulu, kanjal nahan kita. Kami no galaksi roh dari Banda Aceh daripada kita Ahlul Bait. Ini Abu Junya Kaol. Mudah-mudahan Masjid Agung Nurul Makmur memberikan spirit juga kepada BKM-nya. Kami minta izin karena ini akan dipakai tempat manaqib. Ya. Jadi kalau kemarin sejarah yang sudah kita catat suksesnya Mujakarah Internasional Asia Tenggara, yang alhamdulillah ini merupakan langkah awal dan mungkin Abu keberkahan. Saya membaca secara kebatinan, tentu tidak sama dengan Adinda Juliadin melihat kasab, kami berbeda kasab ini. Saya ampun kepada Allah, yang tidak nampak itu tidak bisa saya. Adinda Juliadin semoga pertahankan ini bisa melihat. Saya mengakui getaran rohani saya bahwa jadinya haul ini adalah lanjutan daripada hasil muzakarah Asia Tenggara MPTPI ini.
Jadi ini harus kami memintakan peran juga dari saudara-saudara kami di majelis, karena alhamdulillah MPTT bersinergi senyawa dan sedara dengan MPU Aceh Singkil, dan alhamdulillah mungkin dengan keberkahan ulama Syekh Abdul Rauf juga lah MPU Aceh Abu sudah senyum melihat MPU Aceh Singkil, karena alasan kita apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh MPTTI itulah ajaran daripada ulama besar Syekh Abdul Rauf Al-Mansuri. MPU Aceh tidak akan ada bila Syekh Abdul Rauf tidak ada. Betul apa tidak? Sampai hari ini sejarah itu mengukir. Jadi oleh sebab itu generasi Syekh Abdul Rauf wajib dan fardu ain masing-masing individu kita harus bangkit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Inilah Abu, mohon maaf, dan di akhirnya saya menyampaikan permohonan maaf saya lahir dan batin. Kita masih dalam suasana bersyawal. Mari syawal ini menurut Ustadz Jaini syawal peningkatan. Nah, beliau sudah pernah menceramahkan syawal meningkatkan. Pas momennya, Singkil meningkat, amal kita meningkat, amal ibadah kita meningkat, keimanan kita meningkat, ihsan kita meningkat, keikhlasan kita meningkat, semangat dan jihad kita meningkat. Semoga pula ekonomi kita meningkat. Tapi yakin kabarnya Adinda Juliardin Ramli, ini tugas antum di DPR. Insya Allah tadi Ustaz Jani mendengar kita jadi nampaknya membangun CPO di daerah Singkil Utara. Lagi-lagi janji la fatahna alaihim barakat. Bila mana anna ahlal qura amanu. Kalau tidak akan pernah ada itu. Demikian sekali lagi kami sekeluarga dan seluruh jajaran Majelis Permusyawaratan Ulama mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum a'maluna wa amalakum kullu am wa antum bi khair. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian takdim saya untuk menutup doa. Tadi dimintakan kepada saya, rasanya agak tidak etis juga bila saya memborong semuanya untuk jalan ke surga. Kita bagi-bagi jalan menuju surga ini. Yang terhormat guru kita Ustadz Cutnya Kaoy memimpin doa sesuai harapan dari Abu Cukaoy. Selipkan doa semoga haul ini mendapat berkah dari Allah, cita-cita kita tercapai semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.